Kawal Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sepekan terendam banjir, sawah di Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Karawang gagal panen. Petani pun merugi belasan juta rupiah. Sebuah toko perlengkapan bayi dan anak yang membuka 50 lowongan pekerjaan diserbu lebih dari 1.000 orang pencari kerja. Diduga jadi korban perundungan di sekolah, seorang pelajar SMA di Garut nekat mengakhiri hidupnya. Kita ke informasi pertama. Banjir yang sempat melanda Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang tak hanya menyisakan kerusakan pada permukiman warga, banjir juga merusak lahan persawahan, akibatnya petani padi gagal panen. Nestapa akibat sepekan lebih menjadi korban banjir tidak hanya dialami oleh warga Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang yang rumahnya terendam banjir, tapi juga membuat para petani di wilayah Dusun Pangasinan, Desa Karangligar terputus mata pencahariannya. Betapa tidak, banjir akibat luapan Sungai Cibeet dan Sungai Citarum juga merusak lahan pertanian mereka. Terendam selama sepekan dengan ketinggian air mencapai 2 meter, nyaris tidak ada hasil panen yang bisa diselamatkan. Tanaman padi mereka yang sudah siap panen mati akibat terendam. Petani pun hanya bisa mengais sedikit gabah yang masih tersisa. Dari 1 hektar sawah, kali ini petani hanya bisa mendapatkan 2 ton padi saja. Padahal, jika tidak banjir, sawah mereka bisa menghasilkan padi 6 hingga 8 ton sekali panen. 6 hektaran, Pak. hektaran. Rusak semua atau gimana? Nggak keambil, nggak. Gagal panen. Ada. Terus apa, Pak, yang dilakukan Bapak kalau begini gagal? Nggak udah diam aja dong, nggak punya modal. Paling sebar lagi ntar kalau itu. Berapa sih, Pak, ketinggiannya waktu itu, Pak? Hampir karena di jalan aja, hampir karena 2 meter. Kerendam itu semua berarti soal Bapak? Ya, karena semua. Akibat kejadian ini, petani mengaku merugi hingga belasan juta rupiah. Modal yang sudah dikeluarkan untuk mengadakan benih, membeli obat tanaman hingga pemeliharaan padi menguap begitu saja nyaris tanpa hasil. Para petani pun mengaku belum tahu kapan mereka bisa kembali menanam padi karena tidak memiliki modal. Petani minta pemerintah untuk bisa membantu permodalan agar mereka bisa memulai kembali menanam padi. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Puluhan warga Desa Hulu Banteng, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Rabu siang menduduki kantor Balai Desa. Mereka mendesak kepala desa dicopot karena tak becus mengelola dana desa. Akibatnya dana desa tahun anggaran 2025 tidak bisa dicairkan. Di depan kantor Balai Desa Hulu Banteng, puluhan warga melakukan orasi mendesak pemerintah Kabupaten Cirebon segera memberhentikan kepala desa mereka. Tuntutan ini muncul akibat kepala desa tidak cakap mengurus administrasi dana desa sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 yang menyebabkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat tidak bisa cair selama 2 tahun terakhir. Akibatnya, warga tidak mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT, program ketahanan pangan bagi warga desa tidak bisa berjalan, hingga perbaikan jalan desa tidak bisa dilakukan. Bahwa tahun 2024 itu disilpakan tahap keduanya, tidak cair sampai hari ini. Ini karena apa sih, Mas? Karena tidak sesuai dengan apa yang diregulasi. Dana desa itu akan tersalurkan itu ketika administrasinya sudah selesai. Per hari ini administrasi dari tahun 2022, 2023, 2024 belum selesai juga. Dan 2025 sampai hari ini belum cair. Artinya banyak program-program dari pemerintah pusat nggak cair di Nggak cair di desa ini. Apa saja ya, Mas, kira-kira? Banyak dari program BLT, kemudian JUT, dan hampir semua. Termasuk pembangunan jalan juga? Termasuk pembangunan jalan rusak, infrastruktur. Termasuk ketahanan pangan juga. Ini sangat menghambat sekali program nasional. Karena dalam aturannya bahwa 20% anggaran dana desa dipergunakan untuk ketahanan pangan.
Pihak Kecamatan Pabuaran mengakui akibat kelalaian administrasi dana desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menyalahi aturan, Pemkab Cirebon telah memberikan 3 kali peringatan kepada kepala desa. Terkait desakan mundur untuk Kades, Camat akan meneruskannya ke Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Camat itu tidak bisa memberikan rekomendasi, jadi bentuknya istilahnya laporan. Nah, camat itu istilahnya atasannya sekda. Hasilnya seperti apa? Apakah istilahnya nanti untuk istilahnya memperkuat pemberhentian sementaranya, atau istilahnya nanti ada tim khusus nanti dalam istilahnya pendampingan pembangunan, karena ini juga anggaran kan tidak bisa dicairkan. Salah satu diantaranya rapat pembangunan. Nah ini apakah istilahnya selamanya dibekukan atau istilahnya bisa dilaksanakan? Kalau bisa dilaksanakan itu kan dari hasil laporan salah satu diantaranya laporannya kejadian ini. Setelah melakukan aksi unjuk rasa selama hampir 3 jam, massa pun kemudian membubarkan diri. Warga menyatakan akan kembali melakukan aksi serupa jika desakan pemberhentian terhadap kepala desa mereka tidak segera dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ratusan warga desa Buniseri, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya berunjuk rasa di kantor desa mendesak kepala desa mundur. Tuntutan mundur disampaikan karena adanya dugaan penyelewengan dana BLT dan honor RT RW. Ratusan warga dari 6 kampung di desa Buniseri, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya berunjuk rasa di kantor desa Buniseri. Mereka menuntut kepala desa, Dede Egi Ramdhani, mundur dari jabatannya. Dikawal aparat, aksi massa sempat memanas, namun keseluruhan aksi berjalan damai. Warga menuntut kepala desa mundur karena tudingan melakukan penyelewengan dana desa, penyelewengan dana BLT, dan tidak memberikan honor bagi RT dan RW. Tahun 2023 itu sudah diingatkan, itu tentang BLT tidak disalurkan kepada pengungsinya. Terus 2024 sama BLT juga. 2025 kemarin sudah anggarannya sudah turun tahap 1 di bulan Ramadan, tapi tidak ada realisasi pembangunan. Terus seluruh RT RW menginginkan untuk mundur karena selama 5 bulan ada yang 3 bulan itu karena tidak sampai kepada mereka. Jadi dana RT RW tidak sampai kepada yang berhaknya. Ya kami dengan sangat berat hati menginginkan dulu untuk menginginkan. Massa sempat menduduki kantor desa dan bermaksud menemui langsung kepala desa Buniseri. Namun yang dicari ternyata tidak ada di kantornya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Sulitnya mencari kerja terutama bagi lulusan SMA membuat sebuah toko perlengkapan bayi dan anak di Cianjur yang membuka lowongan kerja diserbu sekitar 1.000 pelamar. Para pelamar ini datang dari sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat. Halaman toko perlengkapan bayi dan anak-anak di Jalan Siliwangi, Kelurahan Sawah Gede Cianjur ini tiba-tiba dibatasi lebih dari 1.000 anak muda berpakaian putih hitam yang membawa amplop coklat besar Senin lalu. Mereka rata-rata adalah lulusan SMA yang datang untuk melamar lowongan pekerjaan di toko tersebut. Dari Sukanagara. Jauh dong? Iya, jauh. Berarti sengaja? Iya, sengaja. Sama siapa aja? Sama temen dari Sukanagara juga. Kemarin naik bis sore, terus nginep di rumah bibinya Sulis. Terus tadi pagi-pagi jam 7 berangkat ke sini. Ya, langsung nyiapin berkas-berkas, dadakan banget kesininya. Sebelumnya udah pernah kerja atau baru lulus atau sudah? Baru lulus, ini pertama kali ngelamar kerja ke sini. Dan posisinya apa yang dilamar? Posisinya pramuniaga sama konten kreator. Disebarkan melalui media sosial, para pelamar kerja ini mengincar posisi sebagai kasir, pramuniaga, konten kreator, dan bagian gudang. Pihak toko mengaku tidak menyangka minat untuk melamar kerja di toko mereka begitu besar. Padahal,
Jumlah lowongan kerja yang dibuka hanya untuk 50 orang saja. Pelamarnya pun bukan hanya berasal dari wilayah Cianjur, tapi juga dari wilayah lain di Jawa Barat seperti Pangandaran dan Bogor. Sebetulnya untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya. Jadi pas melamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah pada dateng, dan pas kita dateng juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kayak gitu. Memang untuk kebutuhannya berapa banyak? Kalau untuk kebutuhan sekarang itu sekitar 50 orang. Owner memutuskan hari, udah kita terima dulu aja semua lamarannya, nanti kita panggil satu-satu. Mungkin itu kayaknya sampai seminggu kayaknya. Lihat sih di lamaran ada yang dari Pangandaran, ada yang dari Bogor, terus ada yang dari Cipanas, mungkin yang paling dekat Ciranjang itu. Agar tidak terjadi kericuhan akibat berebut menyerahkan lamaran kerja, aparat kepolisian mengatur antrean para pelamar. Sebagian kecil pelamar hari itu juga diwawancara, sedang sisanya akan dipanggil untuk diwawancarai di hari berikutnya. Rendra Ghazali melaporkan dari Cianjur.